Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran daring, yaitu tentang alat-alat tangan atau hand tool untuk SMK kelas 10. Oke, terima kasih yang telah menyimak video ini. Mari kita pelajari ya tentang bagaimana alat-alat ini kita gunakan. Alat-alat tangan dan khusus ya. Yang pertama adalah alat-alat tangan. Yang A, mengidentifikasi alat-alat tangan. Yang pertama kunci, yang kedua obeng, yang ketiga tang, yang keempat palu, yang kelima adalah alat solder. Yang pertama adalah kunci ya. Kunci pas yang A, yang B kunci ring ya, kunci kombinasi, ini macam-macam kunci ya, kunci sok, kunci Inggris, ada kunci L heksagonal ya. Yang kedua adalah obeng ya, ada obeng plus, ada obeng minus, ada obeng ketok ya. Yang ketiga adalah tang ya, ada tang potong, tang long, tang sirklip, tang kabel ya, tang fish grip. Yang keempat adalah palu, ada palu karet, palu plastik, palu tembaga, dan palu besi. B, penggunaan dan perawatan alat-alat tangan. Yang pertama, penggunaan kunci. Yang pertama adalah kunci pas, berfungsi untuk mengendorkan atau melepas dan mengeraskan, memasang mur dan baut. Ini posisi kunci pas ya, digunakan pada waktu baut sudah kendor ya. Kalau bautnya kencang tidak boleh karena akan merusak kepala baut. Untuk mengencangkan juga seperti itu, kalau sudah kencang kita kencangkan dengan kunci yang lain. Ini tidak untuk mengencangkan, hanya untuk memutar. Ukurannya ada 6, 7, 8, 9 ya, 10, 12 ini gandengannya ya. Kalau gini 10, gini 12 ya, kalau gini 14, gini 12 ya, kalau gini 14, gini 17 dan seterusnya ya. Contoh pemakaian kunci pas ini ya, untuk menahan magnet, ini kunci pas ini ya. Yang kedua kunci ring, berfungsi untuk mengendorkan atau melepas dan mengeraskan atau memasang mur dan baut. Nah, kunci ring ya, kunci ring bisa untuk mengencangkan. Kelebihan dapat memegang mur atau baut pada semua sisi ya, segi 6 sehingga lebih kuat. Jadi segi 6 itu akan lebih presisi, lebih kuat. Ukurannya ini ya, kalau di sini 9, di sini 8, kalau sini 10, sini 12, kalau 12 ini 14 ya, 17 ini 14 dan 17 19. Itu ukuran dari kunci ring. Kunci sok biasa ya, berfungsi untuk mengendorkan dan melepas dan mengeraskan atau memasang mur dan baut. Kunci sok ini ya, ini bisa untuk semuanya ini. Kelebihannya dapat mengeraskan atau memasang mur baut dengan kunci momen ya. Ukurannya 9, 10, 11, 12 dan terusnya, banyak nih ya ukurannya, ada yang sampai 20, 50 mili ya. Handle ya, digunakan sebagai tangkai batang yang akan dihubungkan dengan kepala kunci sok. Yang kedua, roket digunakan sebagai pengganti handle sehingga dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat. Yang C, sambungan digunakan untuk pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dengan handle atau raket. Itu kelebihan dari kunci sok. Yang kelima adalah kunci T ya, berfungsi untuk mengendorkan atau melepas dan mengeraskan atau memasang mur baut serta untuk mempercepat pekerjaan. Kunci T ya.
Kekurangannya tidak dapat untuk mengeraskan atau memasang mur yang ulir bautnya menjolok keluar ini ya. Di kunci T. Ukurannya ada 8, 9, 10, 12, 14, 17 dan 19. Itu adalah kunci T. Contoh pemakaian kunci T ini untuk melepas ya baut-baut dari silinder dari bak magnet ya. Di 8 ini ya, 8 mili. Kunci shock fleksibel ya. Yang kunci T yang fleksibel ini bisa bergerak ini ya. Berfungsi untuk pekerjaan khusus yang tidak dapat dikerjakan dengan kunci shock lain. Ya, dengan ukuran 10, 12 dan 14 ya. Contoh pemakaian kunci shock T fleksibel ini bisa digerakkan untuk melepas baut-baut ini yang sulit. Kunci busi ya, berfungsi untuk melepas dan memasang busi tipe cup dan spot ini ya. Ini ada kunci businya, ada T ya, di sini bisa digerakkan. Kunci Inggris ya, berfungsi untuk melepas dan memasang mur baut yang ukurannya tidak standar lagi. Artinya sudah rusak kepala bautnya, kita gunakan kunci yang standarnya tidak muat atau kendu ya, maka kita gunakan kunci Inggris. Dapat disetel, diperbesar, diperkecil sesuai dengan kebutuhan ini untuk menyetel ya. Kunci L heksagonal ya, berfungsi untuk melepas dan memasang skrup yang kepalanya berbentuk heksagonal nih ya, kunci L ya, bentuk heksagonal nih ya. Ada kunci L yang dalamnya ini heksagonal, ada segi 4, segi 6 ya, bermacam-macam, ada yang bintang. Yang berikutnya adalah perawatan kunci ya. Penggunaan kunci harus sesuai dengan ukuran dan baut, antara mur dan baut harus sesuai. Jadi kalau ingin awet ya kita gunakan yang sesuai dengan ukuran ya. Selesai pemakaian harus dibersihkan dengan kain lap, itu adalah untuk perawatan. Yang ketiga, mengembalikan kunci ke tempat semula. Yang keempat, menempatkan kunci sebaiknya pada toolbox, tidak dicampur secara aduk ya. Penggunaan kunci terutama kunci pas dan ring kombinasi tidak boleh disambung dengan pipa. Kunci Inggris hanya dipergunakan untuk mur dan baut yang ukurannya sudah tidak standar lagi. Tidak dibenarkan memukul kunci dengan palu pada saat pemakaian. Penggunaan obeng. Yang pertama, obeng diameter batang biasa ukuran pendek ya. Berfungsi untuk menyetel campuran bahan bakar pada motor sport ini ya, motor GL itu ya. Ini untuk menyetel. Contoh pemakaian obeng. Obeng diameter batang kecil ukuran panjang ya. Berfungsi untuk menyetel campuran bahan bakar pada motor cup, motor bebek ini ya. Obeng T panjang yang berfungsi untuk melakukan pekerjaan khusus yang tidak dapat dilakukan oleh obeng di atas. Contoh pemakaian obeng T panjang nih ya. Ini melepas yang sulit-sulit itu ya. Yang butuh momen yang besar. Obeng ketok ya, berfungsi untuk membuka dan mengeraskan skrup baut yang memerlukan momen atau torsi yang cukup besar atau yang ikatannya kuat, itu harus diketok karena ada tenaga begas di sini ya. Ini contoh pemakaian, jadi diketok ini maka dia akan memutar dari kepala baut. Perawatan obeng. Penggunaan obeng harus sesuai dengan ukuran mulut kepala baut dan skrup. Selesai pemakaian harus dibersihkan dengan kain lap ya.
pengembalian ke tempat semula dan menempatkan secara teratur pada posisinya, ya, karena ada tempatnya itu kalau obeng ketok, ya. Tidak dibenarkan memukul batang obeng dengan palu kecuali obeng ketok. Ya, dilarang menggerinda mata obeng, ya. Tidak dibenarkan menggunakan obeng yang tidak sesuai dengan fungsinya, ya. Kita perhatikan bautnya, kita perhatikan obengnya tipenya apa, kita sesuaikan. Ada min, ada plus, ada min besar, ada min kecil, ya. Penggunaan tang potong, ya, berfungsi untuk memotong benda kerja. Contoh ini, ya, tang long nose, ya, berfungsi untuk memegang komponen yang sangat kecil pada tempat yang sempit, ya, atau tang tucut, ya. Contoh pemakaian tang nose. Tang sirklip berfungsi untuk melepas dan memasang sirklip, ya, untuk melepas dan memasang kancingan. Tang kabel, ya, berfungsi untuk memotong, melepas kabel dan memasang sepatu kabel ini, ya. Ini bisa untuk melepas kulit kabel, ya, untuk memasang sepatu kabel dan sebagainya. Untuk memotong kabel, ya, disesuaikan dengan ukuran di sini ada berapa mili ini. Tang fish grip, ya, berfungsi untuk memegang atau menahan benda kerja atau komponen, ya. Ini tang cepret, ini ada penyetelnya, ini ada penguncinya, ini lebih kuat untuk memegang dari kepala baut. Perawatan tang, ya, dipergunakan tang sesuai dengan fungsinya. Selesai pemakaian harus dibersihkan, ya. Mengembalikan peralatan ke tempat semula dengan teratur. Tidak memukul handle tang dengan benda lain saat dipergunakan. Tidak menggerinda mata atau ujung mulut dari tang. Tidak dibenarkan menggunakan tang yang tidak sesuai dengan fungsinya. Penggunaan palu. Yang pertama, palu karet. Berfungsi untuk memukul benda dari bahan lunak yang keras tanpa merusak komponen yang dipukul. Di benda karet, palu karet digunakan untuk memukul supaya benda yang kita pukul tidak rusak, tidak lecet atau tidak cacat. Palu plastik berfungsi untuk memukul benda dari bahan lunak atau keras tanpa merusak komponen yang dipukul. Palu tembaga, ini kuningan, ya, berfungsi untuk memukul benda dari bahan logam yang keras tanpa merusak komponen yang dipukul. Palu besi berfungsi untuk memukul benda dari bahan logam yang keras dibantu dengan alat perantara, seperti untuk memukul tang ketok tadi. Perawatan palu. Penggunaan palu harus sesuai dengan fungsinya. Selesai pemakaian harus dibersihkan, ya. Selesai pemakaian dikembalikan ke tempat semula dengan teratur. Dilarang menggerinda permukaan kepala palu kecuali ada kelainan. Tidak dibenarkan menggunakan gagang palu untuk mencongkel, menopang benda lain kecuali memukul, ya. Mengusahakan bidang benturan antara benda kerja dengan palu terletak di tengah, ya, di tengah-tengah, jangan di tepi. Yang ketiga, penggunaan solder. Berfungsi untuk melakukan penyambungan kabel maupun konektor, ya. Perawatan solder, menggunakan solder sesuai dengan fungsinya, ya. Membersihkan ujung solder dengan sikat baja selesai digunakan, nanti supaya kalau kita menggunakan lebih berfungsi lagi. Mengembalikan ke tempat semula dengan teratur sesuai dengan pemakaian, ya. Tidak menggerinda ujung dari mata solder, ya. Tidak menggunakan solder untuk
mencongkel, menopang benda dan sebagainya kecuali untuk menyolder. Memeriksa kabel pembungkus solder terhadap kerusakan. Yang kedua, alat-alat khusus, ya. Alat-alat khusus yang pertama, melepas dan memasang bagian klep valve spring kompresor, ya, berfungsi untuk melepas dan memasang klep, ya. Itu alatnya. Melepas dan memasang bagian klep, ya, tapet atau valve adjusting brake, berfungsi untuk menyetel celah katup dengan cara memutar skrup penyetel ini. Ini alat khususnya ini, ya. Segi 4 itu di dalamnya. Melepas dan memasang bagian kopling, ya, pin driver, berfungsi untuk melepas dan memasang pin batang pengungkit pada motor sport. Melepas dan memasang bagian kopling, ya, clutch center holder, berfungsi untuk melepas dan memasang kopling. Ini, ya, ini SST nya. Ini bermacam-macam ini ukurannya, kita sesuaikan. Melepas dan memasang bagian kopling, ya, gear holder, ini yang besar ini, berfungsi untuk melepas dan memasang kopling manual, ya. Itu juga lain motor, lain merek, berbeda diameternya, diameter bautnya, ya. Melepas dan memasang motor magnet, ini sama, holder wheel, flywheel holder, ya, berfungsi untuk melepas dan merakit komponen-komponen kopling manual dan menahan flywheel dan motor ini. Melepas dan memasang motor magnet universal holder, berfungsi untuk menahan rotor pada saat melepas mur pengunci ini supaya tidak berputar, ya, bautnya supaya kita lepasnya mudah, maka kita tahan pakai universal holder. Ini modelnya seperti itu, banyak ini sama universal holder, ini juga menahan magnet, ini juga. Melepas dan memasang rotor magnet flywheel puller, berfungsi untuk melepas rotor dengan membuka pasak dari poros engkol. Melepas dan memasang rotor atau magnet, ya. Yang keempat, lock nut brake 2x20x40 dan extension bar, berfungsi untuk melepas dan memasang balan pada Honda, memasang balannya, ya, balancernya. Melepas dan memasang bak mesin, ya. Ini melepas, ini memasang, ini contohnya alatnya, SST nya. Jadi kita harus punya SST seperti itu, ya, supaya pekerjaan kita mudah, ya, alatnya juga terawat, ya, mesinnya juga akan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.